tidak menutup kemungkinan BBRI secara harga sahamnya akan terus mengalami peningkatan. Kalau kita selalu berusaha untuk mengatur harga sahamnya sesuai dengan keinginan kita, terkadang justru kita kehilangan momentum-momentum yang terbaik. Koreksi ya kurang lebih lah seperti ini, masih bisa turun sampai di 4.600. Itu pun kalau tetap akan lebih tinggi dari harga 4.950 ini. Kan sederhananya begitu ya, ketika kita membeli saham kan yang pertama kita harus yakin apakah dia bisa lebih tinggi dari harga pembelian kita. IHSG ada di all time high-nya saat ini di 7.533,98 dan BBRI saat ini mendekati 5.000. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, kembali akan membahas saham BBRI yang juga merupakan saham yang banyak diminati oleh investor retail, sekalipun memang pada bulan Juli kemarin info yang didapat untuk jumlah pemegang saham BBRI berkurang. Dan ini tidak mengapa karena pastilah mereka yang kemarin masuk ketika harga BBRI koreksi cukup dalam, ya pastilah mereka yang sudah mulai take profit lah atau seperti apalah. Untuk sekarang ini ya selamatlah para holder BBRI yang sekarang ini sudah mendekati 5.000 harganya, yang kemungkinan bagi Anda yang sempat akumulasi di harga 4.100 kemarin paling terendahnya, ya tentu Anda sudah profit. Dan jika Anda yang memang kemarin ya sempat ada yang juga komen-komen sempat masuk di sebelum pembagian dividen kemarin di kisaran 5.700, 5.800, ya tentunya dengan Anda sudah terima dividen dan apalagi Anda sempat akumulasi di harga bawah, ya pastilah floating loss Anda itu sudah berkurang, bahkan tidak menutup kemungkinan jika akumulasi Anda justru lebih besar dari modal awal Anda, ya Anda kemungkinan sudah mengalami profit sekarang ini. Mungkin yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah di harga sekarang ini BBRI masih layak untuk masuk? Ya layak tidaknya BBRI sekarang ini untuk masuk ya semua tergantung kepada Anda. Intinya bagi Anda yang memang belum sempat masuk kemarin ketika harga koreksi, BBRI juga selama kinerjanya terus menghasilkan profit, ya tentu akan bisa terus naik. Hanya saja memang tidak bisa berharap BBRI akan secepat seperti kemarin ini ya, ketika naik di kurang lebih 2 bulan itu dari 4.100 ke 4.950, 20% lebih dia naik dari 4.100 ke 4.950. Nah tentu tidak akan secepat itu. Bagi Anda yang memang suka dengan BBRI kan sebenarnya kalau Anda juga mau berusaha untuk mengatur market seperti kemarin ya, ada orang-orang yang mungkin berusaha mengatur market, berprediksi bahwa nanti juga BBRI akan koreksi lagi karena kemarin untuk laporan Q2-nya kan secara year on year dia mengalami penurunan, secara Q on Q juga dia mengalami penurunan. Tapi buktinya bisa Anda lihat setelah rilis laporan terbarunya justru BBRI terus mengalami kenaikan harganya. Jadi daripada Anda berusaha untuk mengatur harga saham, apalagi Anda yang memang suka dengan saham BBRI, ya sekarang pun sebenarnya masih kesempatan yang bagus untuk Anda masuk. Karena seperti contoh ya teman-teman, ketika kemarin orang-orang sudah melihat bahwa ternyata BBRI sekalipun koreksi cukup dalam ketika kemarin ya ada crash itu setelah di bulan-bulan Maret akhir itu sampai di Juni ya, pertengahan Juni. Bayangkan ketika dia koreksi lagi sama seperti ini, orang sudah melihat bahwa hanya dalam sekitar hampir 2 bulan BBRI itu sudah bisa naik bahkan sampai 20%. Jadi kalaupun Anda beli sekarang ini kemudian dia koreksi lagi cukup dalam, apakah memang BBRI akan terus lanjut koreksi atau dia pasti akan berbalik? Ya pastilah dia akan berbalik, karena bisa Anda lihat respon dari investor-investor yang ada ketika BBRI koreksi, mereka justru berbondong-bondong masuknya. Sekalipun memang ketika mulai naik ya mulai banyak lagi yang sudah mulai take profit, tapi jauh lebih banyak yang masih bertahan dibanding dengan yang take profit. Oke, untuk finansial dari BBRI kalau kita melihat dari laba rugi dan juga neracanya, maka terpantau di sini. Untuk laba rugi bisa Anda lihat memasuki kuartal 2 BBRI ini memang mengalami penurunan
baik secara revenue juga secara net income-nya. Pantau di sini untuk neraca, bisa Anda lihat untuk aset dari BBRI memasuki di Q2 2024 sedikit mengalami penurunan, juga liabilitasnya mengalami penurunan. Sedikit catatan berkaitan dengan financial BBRI memang terpantau di sini ya. Kalau kita lihat dari laba ruginya, BBRI secara pendapatan mengalami penurunan, beban pokok penjualan justru dia mengalami peningkatan, dan itu juga terpantau sampai ketika dikonversi menjadi laba bersih yang di Q1 ada di 15,9 triliun, masuk di Q2 tinggal 13,9 triliun. Ya, tentu ini disebabkan oleh yang terutama itu masih ada pencadangan ya, CKPN-nya masih terus ada, dan kemudian yang kedua disebabkan oleh naiknya suku bunga kemarin yang membuat juga naiknya pembayaran bunga BBRI terhadap para nasabahnya, dan ini memang menjadi suatu hal yang akhirnya menggerus laba BBRI di kuartal 2, dan tentu ini akan jadi pertanyaan juga di kuartal 3 apakah ini akan membaik. Sekedar info bahwa dalam laporan kuartal 2 kemarin terpantau untuk BBRI dari segmennya, untuk BBRI memang untuk segmen mikro mengalami peningkatan tetapi sudah tidak setinggi peningkatan di kuartal-kuartal sebelumnya. Justru yang meningkat itu cukup tinggi adalah di segmen korporasi. Nah, artinya di sini sedikit mengobati akan apa yang menjadi permasalahan di BBRI, di mana paling banyak untuk kredit bermasalahnya itu ada di segmen mikro, dan sebenarnya lebih sedikit juga resikonya di segmen korporasi, dan itu yang justru mengalami peningkatan. Nah, itu poin yang pertama mungkin yang bisa mendongkrak pertumbuhan laba bersih BBRI di kuartal ketiga. Belum lagi ditambah dengan ada kemungkinannya suku bunga diturunkan, ya tentu ini juga akan membuat BBRI ya ada kemungkinan mulai melonggarkan pencadangannya, sehingga ini juga akan berdampak di laba bersih yang tentunya juga dari segi harga saham ini bisa mendongkrak BBRI untuk terus naik sebelum membagikan dividen interim untuk tahun buku 2024. Nah, kalau kita lihat di sini kan jadwal BBRI dalam membagikan dividen interimnya itu ya tahun kemarin ada di bulan Desember, ya 2 tahun kemarin ada di bulan Januari, tahun 2021 ya dia tidak membagikan dividen interim, langsung saja dia membagikan sekali, 2020 juga begitu, 2019, 2018. Oke, jadi 2 tahun terakhir ini kan BBRI sudah rutin membagikan dividen interim, dan biasanya itu di kisaran Desember dan Januari. Jadi intinya dengan ada tren positif yang bisa datang, diantaranya kemungkinan untuk laba bersihnya bertumbuh, kemudian ada pemangkasan suku bunga, ditambah lagi dengan sentimen untuk pembagian dividen interimnya, ada tidak menutup kemungkinan BBRI secara harga sahamnya akan terus mengalami peningkatan dari yang sekarang ini 4.950. Hanya saja memang bisa saja ada koreksi-koreksi kecil terjadi sebelum hal itu terjadi. Namun tentu disinilah kita belajar ya. Kalau kita selalu berusaha untuk mengatur harga sahamnya sesuai dengan keinginan kita, terkadang justru kita kehilangan momentum-momentum yang terbaik. Seperti contoh ketika kita mengabaikan momentum ketika dia koreksi sudah sampai di kisaran 4.100 di sini. Mungkin kita berpikir kan, apalagi banyak berita-berita yang memberitakan bahkan BBRI masih bisa turun sampai di bawah 4.000. Ya tentu itu bisa membuat kita khawatir, tetapi lihat saja ternyata BBRI akhirnya kemudian bisa rebound dan cukup tinggi kenaikannya. Nah, hal yang serupa juga memang bisa terjadi, tetapi tidak lagi sedalam ketika penurunan kemarin di akhir Maret sampai dengan di pertengahan Juni.
Jadi ya kembali lagi dengan informasi-informasi yang ada, dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, BBRI sebenarnya masih punya peluang untuk harganya kembali meningkat. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana Anda mengatur strategi Anda berinvestasi, dan yang kedua bagaimana Anda tetap mengontrol mental Anda ketika pun misalnya akan ada sentimen-sentimen negatif dari market, entahkah mulai ada take profit ketika sudah di harga yang dirasa cukup tinggi sejak dari 4.100 kemarin, bisa jadi mungkin masih ada take profit dan dia masih bisa koreksi ya kurang lebih lah seperti ini, masih bisa turun sampai di 4.600. Itu pun kalau hanya sekedar prediksi saja, tetapi kemungkinan besar dia tetap akan lebih tinggi dari harga 4.950 ini. Kan sederhananya begitu ya, ketika kita membeli saham kan yang pertama kita harus yakin apakah dia bisa lebih tinggi dari harga pembelian kita. Kalau tidak ya sudah, jangan dulu beli kalau kita tidak yakin, karena kemungkinan besar ketika dia turun kita akan jual. Jadi ketika kita sudah bisa memastikan walaupun hanya berdasarkan prediksi yang dilandasi pada kinerja emiten pilihan kita, ya ketika kita yakin dia bisa naik lebih tinggi dari harga pembelian kita, kenapa kita takut membeli? Dan kemudian kita tinggal menunggu untuk saat dimana harga saham emiten pilihan kita itu kembali mengalami peningkatan. Ya kalau kita berusaha mengatur market ya bisa jadi kita akan terus takut dan ketinggalan. Kalaupun kita sudah beli naik sedikit kita jual, kalaupun turun sedikit bisa jadi kita juga jual. Ujung-ujungnya kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal karena kita berusaha mengatur harga saham. Oke, mungkin itu saja dulu yang dapat dibagikan sekarang ini. Tetap semangat bagi Anda para holder BBRI. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.